Jadi dengan hadirnya Supracom, yang pertama adalah saya berharap anak-anak muda khususnya juga siswa atau pelajar itu punya kemampuan bicara yang baik di depan umum, punya keahlian menulis, dan mereka juga bisa melakukan presentasi yang baik. Halo pemirsa, tamu kita kali ini adalah seorang perempuan yang memiliki inspirasi dan tugas, tegas, dan memiliki integritas tanpa batas. Beliau juga adalah seorang praktisi humas dan komunikasi, dan sudah berkecimpung di dunia tersebut selama lebih dari 20 tahun. Siapakah dia? Bersama saya Miftahudin, inilah obrolan santai inspiratif. Dan langsung saja kita sapa Ibu Emila Basar. Apa kabar Ibu? Baik, Miftah. Senang sekali bisa bertemu dan berdialog dengan Ibu hari ini. Senang banget. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Bu, Ya. hal apa yang sesungguhnya membuat Ibu tertarik dengan dunia humas dan komunikasi, Bu? Yang pertama sebetulnya sejak saya SMA itu kan saya baca koran. Nah di koran itu ada tulisan yang mengatakan bahwa profesi PR itu akan menjadi profesi yang booming, yang bakalan tren gitu ya. Itu kira-kira kalau nyebutin tahun kelihatan dong umur saya ya. Waktu saya SMA lah gitu kira-kira ya. Nah kemudian saya tertarik. Terus saya cari informasi di teman-teman begitu, kemudian di kampus ini kira-kira kalau saya mau masuk jadi PR itu fakultasnya fakultas apa gitu. Baru kemudian saya dapat ternyata fakultas ilmu komunikasi. Kemudian saya mulai cari-cari informasi tentang dunia PR, dunia komunikasi. Lalu saya mulai mempersiapkan diri sebagai seorang PR komunikasi itu dengan misalnya mulai membangun networking. Jadi saya aktif, memang saya senang ya aktif organisasi. Kemudian juga banyak baca, lalu kemampuan bahasa asing juga mulai saya tingkatkan dan terus mencari informasi bahwa saya harus yakin inilah tempat saya akan menimba ilmu. Oke. Baik, selanjutnya Ibu bisa berbagi cerita tentang perjalanan karir Ibu seperti apa? Iya. Jadi waktu saya sekolah S1 itu setelah saya masuk kuliah lalu dapat materi-materi kuliah itu kan saya semakin yakin. Nah dari situ sejak saya S1 itu saya berpikir bahwa ini dunia saya dan saya akan ada di sini terus. Jadi saya nggak mau kerja di bidang lain selain bidang komunikasi atau PR. Kemudian begitu kejadiannya setelah saya lulus S1 saya kerja di bidang komunikasi, memang nggak langsung sih ya, ada 1-2 pekerjaan nggak langsung bidang komunikasi atau PR, tapi makin lama sudah makin mengarah ke situ, terutama setelah saya kerja di TV swasta waktu itu, lalu berkarir terus menjadi lalu kerja di tempat lain, kemudian waktu saya kerja di tempat lain itu saya mendapat kesempatan sekolah S2 di UI komunikasi gitu. Nah, semakin mantaplah saya di bidang komunikasi. Terus sampai akhirnya kemudian saya menjadi konsultan di lembaga asing atau donor, lalu kerja untuk lembaga pemerintah, BUMN. Itu semuanya di bidang komunikasi. Banyak banget Bu ya pengalaman Ibu ya. Lumayan karena saya senang banget dan itu memang passion saya. Sehingga kemudian saya ambil S3 juga itu di bidang kajian budaya dan media di UGM.
juga ya. Sehingga mulai dari karir sampai kepada studi, lalu saya juga mengajar di bidang komunikasi. Itu memang udah cita-cita saya dari sejak saya remaja. Oke, baik Ibu. Ibu Emil. Ya. Ibu mempunyai pengalaman sebagai konsultan ahli atau praktisi di bidang komunikasi dan public relation. Public relation ya. Iya. Selama lebih dari 20 tahun ini, mudah gak merintisnya gitu? Apa saja tantangan yang Ibu hadapi? Ya pasti nggak gampang lah. Yang pertama, tapi yang enaknya dulu ya. Yeah. Yang enaknya itu hampir semua pekerjaan yang saya dapatkan atau yang saya lakukan itu dari pertemanan. Ya? Jadi jarang yang misalnya saya apply terus udah gitu ke satu lembaga atau perusahaan, lalu saya harus ikut tes ini itu jarang banget. Boleh dikatakan mungkin barangkali 80% lebih ya itu dari pertemanan. Pertama itu, tapi kemudian ketika mendapatkan pekerjaan itu juga nggak mudah ya. Misalnya baik saya sebagai konsultan ahli maupun sebagai pejabat struktural, itu ada banyak kendalanya juga. Misalnya pertama adalah di dalam teamwork, tim kerja begitu. Itu mengelola SDM itu nggak mudah. Kemudian belum lagi misalnya yang lainnya itu adalah core bisnisnya dari lembaga atau institusi. Misalnya saya pernah kerja untuk Mahkamah Konstitusi, membantu komunikasi dan humasnya Mahkamah Konstitusi. Core bisnisnya itu kan itu hukum tata negara. Kita di komunikasi kan nggak belajar tentang hukum tata negara ya. Kemudian saya membantu Dewan Nasional Perubahan Iklim untuk komunikasi perubahan iklim. Belajar nggak tentang perubahan iklim? Perubahan iklim di komunikasi. Ada mata kuliahnya nggak? Belum kayaknya. Nggak ada kan? Kemudian saya pernah kerja juga untuk misalnya LSM penyelamatan orang utan di Kalimantan. Itu orang utan juga kita nggak pernah belajar tentang DNA-nya, tentang kehidupannya segala macam gitu ya. Nah itu PR sendiri lagi tuh, sehingga kemudian yang harus saya lakukan adalah banyak baca, kemudian punya jejaring dengan teman-teman yang terkait dengan isu-isu itu. Lalu yang lainnya lagi adalah karena pekerjaan kita banyak berhubungan dengan eksternal seperti media, lokal community, NGO, pemerintah gitu ya. Itu adalah pekerjaan yang berbeda lagi. Strateginya berbeda, kegiatannya berbeda gitu. Metode kita berkomunikasi menggunakan media komunikasinya juga berbeda. Nah itu tantangan yang lain lagi itu. Gitu. Sangat menarik Bu ya. Iya. Ya pemirsa, Ibu Emilia Basar juga mendirikan Center for Public Relation, Outreach and Communication. Seperti apa saja kegiatan SIPOPCOM? Kami hadirkan tayangannya untuk Anda. Nah, ngeliatinnya gimana? Udah langsung matanya aja ya. Kadang ada orang yang kalau ketemu orang lain ketika pertama kali ketemu ngeliatin langsung bener gak? Ya. Terus pas lagi ngobrol tapi matanya kemana-mana ya, alias mata kucing garong gitu. Matanya orang lagi ngomong tapi sambil ngomong ya, sambil ngomong gitu. Jadi kalau kita lagi berbicara sama orang yang ada di depan kita, eye contact, kita harus lihat dia. Lihatnya bukan ngeliatin yang gini gitu ya, bukan ya. Atau mungkin begini kayak Ibu Kartini gitu ya, atau begini kayak nantangin. Jadi tangannya ada di sini. Bukan berarti ya pas lagi nunggu busway, pas lagi nunggu gojek, dirinya gini. Ya. Enggak, kita harus tahu juga tempatnya. Jadi jangan sebentar saya mau nunggu gojek. Ya, jangan gitu. Oh, gitu. Jadi kenapa ya orang hatinya energi dia ya? Jadi bukan berarti, tapi pada saat kita ketemu orang-orang yang memang penting. Ya. Sedangkan pria boleh geser bos sini mas, Kiki sini mas. Ya. Kalau pria berdirinya nggak mungkin kayak tadi, ya jangan mas, jangan kayak gitu. Tapi pria saat berdiri kakinya harus dibuka selebar bahu, selebar bahu. Tegak. Sama pria juga, biasanya pria lebih banyak apartemennya justru. Ya, umpetin ya apartemennya, ya. Untung mas Kiki six pack ini. Jadi saya nggak perlu serius umpetin ini. Jadi tarik otot perutnya kalau berdiri. Tarik bukan begini berarti. Nggak usah. Nggak usah. Tapi tarik otot perutnya, berdirinya di samping. Pria boleh masukin tangannya. Suka nggak kadang pria begini. Tapi bukan berarti dua-duanya dimasukin begini, ya. Tapi cukup pilih mau ibu jarinya aja satu, kanan atau kiri.
Nggak berarti semuanya, bukan 4 jam. Tangannya di sini, miring. Pernah kan? Ya. Pernah kan ngeliat kayak Ibu Iriana ya, kalau foto mana pernah Ibu negara fotonya gini, kecuali foto yang segini. Kalau foto sama Bapak pasti dia akan sedikit serong. Itu tekniknya. Ya. Kalau berdiri nggak boleh begini. Ini Ibu negara. Oh, Ibu Bogor ya. Kayak uga nih gitu kan. Jadi tangannya di samping gitu. Bukan berarti tangan di samping kayak pas berapa? Santai aja, tapi di samping. Coba kita sama-sama ya. Coba yang pria dulu. Buka kakinya selebar bahu. Gak usah lebar-lebar, gak usah begini ya. Bukanya selebar bahu gitu. Tangannya di samping, tarik otot perutnya ke depan. Gitu. Dagunya jangan turun. Tapi pas rata-rata. Jangan gini juga sombong. Ya, rata-ratanya gini. Udah dirinya keren gini. Ya. Yang perempuan, ayo. Coba yang kaki kanan yang jadi kaki pamer. Berdekatan ya? Ya, berdekatan kurang lebihnya dibukanya nggak 90 derajat. Ya, kalau 90 derajat pegel kakinya. Ya, jadi hanya kurang lebihnya 1 jengkal. Ya, itu terlalu lebar nih ya. Ini kaki kanannya, bukan kirinya lurus, ini kaki kanannya. Ini? Ya, enggak terlalu besar. Oke, nice, badannya enggak. Oke, sip. Ibu, coba Bu, jangan ada jarak Bu di sininya Bu, lebih rapat. Oh, jadi Ya. jangan. Belakangnya rapat. Ini Bu, Oke, nah, Bu, berdirinya miring. Coba, Resya. Oh, mantap, ya. Nah, ini udah pas banget, ya. Udah posturnya tinggi kayak model udah. Jadi kayak gini, coba. Pada saat standing party, sering dong pasti kondangan. Contohnya kalau di gedung duduk apa diri? Diri, ya. Jarang dapat duduk. Biasanya duduk ibu hamil, ya. Nenek-nenek gitu. Nah, kalau di berdiri. Ya pemirsa, Ibu Emilia Basar adalah founder Siprocom. Ibu, hal apa aja yang menginspirasi Ibu mendirikan Siprocom ini, Bu? Yang pertama itu awalnya itu sebetulnya saya mau membuat pelatihan-pelatihan yang Ya. terkait dengan komunikasi, Ya. seperti public speaking, writing Ya. skills gitu. Jadi saya melihat anak-anak sekolah terutama, termasuk mahasiswa dan banyak juga mahasiswa Ya. saya, kalau mereka presentasi di kelas itu mereka mahasiswa komunikasi. Kemudian anak-anak sekolah juga Ya, kalau mereka presentasi juga kok kurang bagus gitu, Oh, iya. terutama mahasiswa saya di komunikasi ya. Misalnya kalau presentasi suaranya agak lemah, Iya. artikulasinya kurang jelas, power suaranya juga nggak kelihatan. Kemudian waktu presentasi kalau nggak ngeliat gadget, ngeliat papan whiteboardnya gitu ya, atau screennya begitu. Nah itu harusnya mereka kan bisa lebih bagus karena mereka mahasiswa komunikasi. Kemudian kalau anak-anak sekolah itu saya ingin mereka tuh punya kemampuan untuk bicara di depan publik dengan baik, sehingga ketika mereka nanti melakukan speech, kemudian storytelling seperti itu, mereka membawakannya dengan sangat baik gitu. Dan itu cita-cita saya. Sebetulnya itu juga yang saya inginkan dari anak-anak saya, terutama ketika mereka masih SD, SMP gitu ya. Yang lainnya itu saya melihat juga kemampuan anak-anak sekolah dan juga mahasiswa itu kan menulisnya kurang ya. Kurang. Jadi saya ingin ada pelatihan writing skills. Jadi itu awalnya. Kemudian saya ketemu dengan teman-teman yang punya keahlian itu gitu ya, termasuk Bu Mei gitu kan, kemampuannya bagus sekali untuk public speaking. Saya ajak juga. Dan kemudian adalah pelatihan-pelatihan atau kelas-kelas komunikasi untuk public speaking, writing skills, kemudian komunikasi visual dan infografis. Kalau itu kaitannya dengan pekerjaan saya, karena di pekerjaan saya itu klien-klien saya itu ingin kalau bikin bahan presentasi ataupun bikin laporan tuh infografisnya bagus, kemudian secara visual bahan presentasinya juga menarik gitu, nggak banyak teksnya begitu. Dan kebetulan juga saya melakukan seperti itu. Nah, itu juga salah satu alasannya. Yang lainnya lagi, karena saya itu lama menjadi independent consultant, sehingga kemudian ada bidang yang lain, yaitu riset dan consulting juga. Selain juga kegiatan yang lainnya, karena sudah ada Siprocom, saya sudah sekitar 7 tahun terakhir ini menekuni komunikasi perubahan iklim.
Kemudian saya dan teman-teman volunteer membuat kegiatan yang namanya Climate Communication Forum. Jadi Climate Communication Forum itu awalnya saya itu ingin mempertemukan orang-orang komunikasi dengan orang-orang perubahan iklim, baik pegiat lingkungan dan perubahan iklim, akademisi, mahasiswa maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan itu, lembaga pemerintah, lembaga asing, bahkan juga termasuk teman-teman jurnalis, begitu. Jadi di Kolibar. Ya, jadi ada banyak kegiatan sebetulnya, gitu. Itu kegiatan sosialnya. Sekarang ini sih berkembangnya si Prokom sebetulnya baru banget berdiri ya. Pokoknya baru beberapa bulan terakhir ini deh. Tapi alhamdulillah kegiatannya nggak cuma kelas reguler, tapi sekarang sudah ada in-house training, bahkan kemudian mengembangkan kegiatan ke outbound juga. Lalu yang paling terbaru itu ada taman kreatif juga. Taman kreatif itu sebetulnya anak-anak sekitar ini SD, SMP, sebetulnya juga ada anak SMA kalau mereka mau datang. Itu mereka dilatih selain mereka bisa baca, karena anak-anak saya itu punya banyak buku gitu ya. Lalu yang dari mereka SD sampai sekarang itu masih banyak. Nah, mereka boleh membaca buku-buku itu, komik, majalah, buku macam-macam gitu ya. Lalu setelah itu selain membaca, saya juga teman-teman volunteer yang membantu di teman kreatif itu mengajarkan mereka juga untuk public speaking, terus menjadi storyteller, lalu belajar menulis juga, dan isunya tentu dikaitkan dengan isu-isu lingkungan hidup, isu-isu perubahan iklim, tapi yang ringan-ringan, gitu. Nah itu ya, banyak kegiatannya. Mungkin ada hal yang lain kegiatannya. Yang lain itu ini ruangan ini juga bisa dipakai untuk kerja. Jadi seperti coworking space juga bisa untuk disewakan untuk kegiatan seperti meeting, FGD atau forum diskusi yang maksimal bisa sampai 50 orang gitu. Nah, untuk coworking space-nya sendiri sebetulnya kita ini tempatnya nyaman karena outdoor gitu ya, tapi juga ada ruangan yang ber-AC, tapi harganya juga sangat super murah. Jadi cuma 9.000 1 jam, bisa ada wifi-nya, ada kopi, ada teh, ada minuman, terus kadang-kadang kami juga, bukan kadang-kadang sih, sering juga menyediakan makanan kecil gitu. Wow, itu is my passion banget Bu itu Bu. Oh gitu ya. Jadi kalau gitu lain kali kesini ya. Kalau mulai skripsi, kerja tugas itu boleh kesini. Boleh Bu. Nah pemirsa, mungkin itulah yang bisa kita gambarkan dari sosok Dokter Ibu Emilia ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Dari tadi ya? Sorry ya, gue telat. Bro. Bogor hari ini. Perbaharui informasi Anda dengan kabar-kabar terbaru seputar Bogor hari ini. Yang nanti akan kita temukan Indonesia Update. Kemacetan panjang siang hari ini terjadi persis di depan stasiun kereta api Bogor Village. Awal Februari mulai menelan korban akibat longsor yang terjadi di kawasan perbukitan Puncak dan Cijeruk.
sudah cukup. Jadi kalau ibu setelah menjalani operasi sebaiknya Itu dijaga jaraknya atau bagaimana, dokter? Apaan kan gak gua ngeliat dengan HP? Ini balikin, kalau maling jadi barang gua nih. Baik Ibu Emi, kita lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini. Ya. Ibu, apa sih cita-cita Ibu waktu masih kecil itu? Pengen seperti apa gitu? Cita-citanya jauh dari yang sekarang. Jadi dulu itu kan saya suka olahraga. Iya. Kemudian saya ikut olahraga bela diri, Iya. karate di pembinaan mental, karate Kyokushinkai, karate Iya. di Indonesia. Itu bela diri yang full body contact. Jadi kalau kita lagi latihan maupun Iya. lagi pertandingan itu nggak pakai body protector gitu ya, nggak pakai pelindung tubuh. Iya. Nah itu kan olahraga yang keras, Iya. nggak boleh cengeng, terus harus kuat Harus gitu kuat, ya. Bu, ya. Sehingga kemudian cita-cita saya ingin jadi tentara. Iya. Oh, tentara Tapi juga? saya maunya tentara yang ke medan perang, Oh. gitu. Terus itu waktu SD, SMP Iya. gitu ya. Kemudian saya dengar kalau jadi tentara perempuan tuh nggak dikirim ke medan perang. Iya. Terus saya bilang ya udah kalau ke medan perang saya nggak mau. Saya bilang ngapain saya Iya. jadi tentara terus saya nggak ikut perang gitu Iya. ya. Nah itu dulu cita-cita seperti itu. Apalagi kan kakek saya itu dari ayah saya almarhum itu kan Iya. tentara. Kemudian ayah saya bukan tentara tapi beliau itu kalau mendidik kami tuh keras Iya. gitu. Terus juga harus tahan mental. Iya. Kemudian nggak boleh cengeng, nggak boleh manja gitu. Apalagi saya anak pertama. Iya. Nah itu saya termasuk yang paling ngerasain banget gitu Iya. ya. Nah saya pikir dengan didikan seperti itu berarti harusnya saya harus menunjukkan bahwa saya memang bisa menjadi anak Iya. yang mandiri, Iya. yang kuat gitu ya. Secara Tangguh. mental juga kuat, Iya. secara fisik juga kuat gitu. Nah saya juga harus menunjukkan itu Iya. dengan didikan ayah saya dan
dengan kasih sayang ibu saya gitu ya, kan ada dua hal yang berbeda nih, tapi dua-duanya buat saya itu membuat saya lebih positif. Wah, itu sangat menginspirasi banget Ibu. Jadi apa Bu pengalaman mengesankan selama Ibu dalam bidang bekerja, profesional ini? Ya, dalam bekerja. Karena pendidikan keluarga yang keras gitu, keras dalam arti yang positif, sehingga kemudian dalam dunia komunikasi itu kita juga harus kuat fisik dan mental. Jadi misalnya saya pernah dalam satu tim itu ada biasanya dalam satu tim kerja itu tim ahlinya bisa 3 sampai 9 orang. Tapi kan orang itu bisa macam-macam. Kemudian ada yang komit, ada yang enggak. Kemudian tiba-tiba ada yang harusnya kita memenuhi deadline, tiba-tiba dia menghilang, nggak bisa dihubungi segala macam gitu. Nah, itu juga kita harus bergerak cepat. Pokoknya pekerjaan harus selesai kalau harus selesai di hari Senin, kita punya waktu hanya seminggu. Mau kerjanya itu nggak pakai tidur 2 hari 2 malam, pokoknya harus selesai. Karena klien itu nggak mau tahu kan. Pokoknya pekerjaan itu kita harus submit pada deadline yang telah kita sepakati atau tentukan bersama. Pertama itu. Yang kedua juga menghadapi orang berbeda-beda. Misalnya menghadapi pendemo. Kemudian menghadapi ketika kita masuk ke wilayah-wilayah terpencil atau jauh dari Bogor atau Jakarta gitu. Itu karakter orangnya juga beda-beda. Terus ketika kita datang mereka bilang, "Ibu enak aja ngomong dari Jakarta bisa begini begitu." Gitu ya. Padahal kita tuh baru datang mau sosialisasi, mau mengedukasi, terus mau menyampaikan satu informasi yang sebetulnya punya manfaat buat mereka. Tiba-tiba mereka udah matanya tuh udah motot duluan gitu. Nah, itu kan berbeda lagi. Jadi saya misal pergi ke banyak tempat termasuk ke daerah yang perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Talaut itu perbatasan Indonesia Filipina. Lalu saya pergi ke perbatasan lain seperti Nunukan di Kalimantan Utara itu perbatasan di Pulau Sebatik itu Indonesia dan Malaysia. Lalu pekerjaan saya pernah jadi PR spesialis untuk Core Map CTI itu konservasi terumbu karang. Saya pergi sempat ke Wakatobi, Sika, Buton gitu. Itu pertama pekerjaannya itu selain beragam, kita harus menguasai materi atau isunya, tapi kita juga menghadapi beragam orang dengan karakter yang sangat berbeda. Kultur yang berbeda. Budaya, cara komunikasi, kebutuhannya, keinginannya itu juga berbeda. Sehingga kemudian di setiap pekerjaan selalu ada banyak hal yang menarik dan menginspirasi. Dan tentunya secara mental juga kita harus kuat, secara fisik juga kuat. Belum lagi misalnya ketika ada kesempatan buat saya menjadi pembicara. Jadi dalam 1 minggu itu pernah misalnya saya ada di Denpasar, terus pulang dari Denpasar tengah malam, besoknya saya harus ke Jakarta dan ke Bandung. Kemudian tengah malam lagi besoknya saya harus bicara di Bogor. Terus saya belum sempat istirahat, besok lagi saya harus pergi ke tempat yang lain. Dan langsung itu gitu ya. Fisiknya berarti harus kuat kan. Kemudian ketika kita bicara depan umum berarti orang lain nggak mau tahu. Saya itu dalam keadaan yang capek atau tidak. Pokoknya waktu bicara depan umum harus fresh. Nah, itu juga itu pengalaman yang menarik. Ibu dengan melihat tugas Ibu yang begini banyak, bahkan tanpa henti Bu ya. Sebenarnya berapa jam rata-rata Ibu istirahat, tidur gitu? Ya kalau mau tidur aja bisa seharian kan. Suka-suka saya gitu. Tapi kalau lagi padat ya bisa mungkin sebetulnya sih apalagi dengan usia begini seharusnya saya bisa tidur sampai 6 jam gitu ya. Tapi kadang-kadang di dalam tidur itu bangun tengah malam itu mikirin oh ya harus begini begitu, dan itu sebetulnya nggak terlalu sehat sih buat besoknya gitu. Tapi ya begitulah kira-kira, maksudnya kalau tidur itu saya nggak pernah punya perkiraan yang tepat berapa jam sehari saya tidur. Nah, menurut Ibu nih bagaimana tren kehumasan di tanah air saat ini Bu? Kalau kehumasan sekarang ini sebetulnya sudah cukup baik, tapi memang belum merata. Artinya orang-orang yang punya kompetensi sebagai seorang praktisi humas yang baik gitu ya, itu masih di kota-kota besar. Tapi kalau saya pergi ke banyak tempat di daerah di Indonesia, itu belum sama kompetensinya. Jadi di daerah itu masih harus terus ditingkatkan kapasitasnya
termasuk ketika mereka misalnya membangun membina hubungan dengan media, kemudian dengan lokal community itu sendiri, lalu membuat pesan-pesan yang kreatif, termasuk kreatif konten untuk sosial media, seperti itu. Nah itu belum sampai, termasuk memanfaatkan atau menggunakan digital media secara efektif dan masuk atau sesuai dengan karakter followers atau netizennya. Nah itu belum sampai. Baik Ibu, kita tunggu jeda setelah yang satu ini ya. Kita tidak pernah tahu kapan penyakit akan menghampiri kita. Kadangkala justru aktivitas kita lah sendiri yang membuat kondisi kesehatan kita menurun. Waspadalah. Demam berdarah mengintai Anda semua. Mari kita lakukan pencegahan dengan 3M. Yang pertama, menguras. Yang kedua, mengubur. Yang ketiga, menutup. Dan jangan lupa untuk memakai lotion anti nyamuk. Lindungi orang yang kalian sayang dari demam berdarah. Nostalgia di Bogor. Ini yang ditunggu-tunggu, pecinta lagu oldies, Nostalgia di Bogor. Kami hadir setiap Selasa pukul 20.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Pendengar setia Radio Tegar Beriman FM dimanapun Anda berada di kita 2018 dan luar biasa ya kalau semua kekuatan. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak Mei. Ini tadi aku terlambat. Untukmu menjadi lebih baik. Mahasiswa, sebuah nama bersenjatakan kata-kata. Kemurnian gagasan lahir karenanya. Mahasiswa, sepanjang jalan ingatan kau rangkai bait berbait, gagasan dilawankan kau oleh senapan. tuliskan syair-syair, Kau berpendidikan, ingatlah tugasmu. Salam.
Sorry ya, good luck. Bro. Ya baik pemirsa, kita bertemu lagi dengan obrolan santai inspiratif. Ibu Emil, berapa tahun belakangan ini Ibu aktif dalam di masalah perubahan iklim ini? Apa sebenarnya pesan yang Ibu sampaikan? Ya, saya sebetulnya sudah menekuni bidang komunikasi perubahan iklim sekitar 7 tahun. Kemudian sebetulnya kegiatannya banyak ya, mulai dari menyusun strategi nasional artikel 6 UNFCCC misalnya, kemudian juga untuk capacity buildingnya juga, lalu juga ada beberapa kegiatan yang terkait dengan komunikasi perubahan iklim, misalnya membuat survei nasional, lalu ada juga lomba foto dan sebagainya gitu. Nah, yang menarik itu di lomba foto. Waktu itu saya juga membantu Dewan Nasional Perubahan Iklim. Nah, di lomba foto itu kan kita minta foto anak-anak SMA ini untuk foto tentang gas-gas rumah kaca gitu ya. Nah, yang di foto itu adalah gedung-gedung berkaca. Padahal sebetulnya bukan begitu gitu. Artinya kan siswa SMA ini nggak paham gitu ya gas-gas rumah kaca itu apa. Nah, itu menjadi tantangan juga buat kami untuk terus mensosialisasikan dan mengedukasi perubahan iklim itu apa. Saya bukan ahli perubahan iklim, saya bidang saya komunikasi, tapi metode, cara, pesan itu yang kami lakukan untuk isu-isu perubahan iklim, terutama di Indonesia. Kemudian juga yang tadi saya sampaikan itu saya membuat Climate Communication Forum oleh Siprocom, dibantu oleh teman-teman volunteer. Itu juga sebetulnya kegiatan forum diskusi, tapi juga sebagai satu networking juga untuk peserta yang hadir. Di situ kan ada NGO, ada lembaga pemerintah yang hadir, ada mahasiswa, ada akademisi, ada pegiat lingkungan, pegiat perlindungan satwa langka, dan sebagainya. Nah, kami berkolaborasi sehingga kemudian bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan komunikasi perubahan iklim itu lebih luas lagi, termasuk juga liputan-liputan di media tentang komunikasi perubahan iklim. Nah, Ibu, bagaimana VR dapat menumbuhkan empati dan aksi perubahan iklim pada beberapa skala lokal, nasional, dan global? Memang tidak mudah ya. Sebetulnya isu perubahan iklim itu kan jangan dilihat hal yang sulit. Jadi kalau kita itu hidup peduli terhadap lingkungan atau ramah lingkungan, itu kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya saja jarak 300 sampai 500 meter itu jalan kaki. Kenapa harus naik motor? Kenapa naik motor? Gitu kan? Kemudian kita bawa kantong belanja sendiri. Kantong belanja sendiri itu berarti mengurangi plastik juga kan? Kayak misalnya Miftah kalau beli suka bubur ayam atau lontong sayur? Lontong sayur. Lontong sayur, nggak bawa tempat sendiri kan? Lontong sayur itu lontongnya dengan kuahnya itu dipisah atau digabung? Digabung, benar. Terus kerupuknya digabung atau dipisah? Kadang dipisah, kadang digabung. Nggak mungkin digabung, karena kalau digabung kerupuknya biasa melengkap ya. Kemudian ada sambal digabung atau dipisah? Digabung, tapi biasanya kebanyakan orang juga dipisah. Kemudian ada telur, ada apa biasa dipisah. Kalau ada 5 kantong aja sekali kita makan, kantong plastik atau tempat wadah yang dari plastik, itu berarti sekali makan minimal katakanlah kita sudah menghasilkan 5 plastik yang itu terurai di tanah bisa 50 sampai 100 tahun. Banyak kan itu kan? Itu satu kali makan dari satu orang.
Kemudian kenapa kita tidak bawa botol minum sendiri, misalnya begitu? Kenapa harus selalu bawa beli minum kemasan? Itu juga berarti kita nggak peduli. Padahal sebetulnya ketika kita itu tidak ramah lingkungan, tidak peduli terhadap lingkungan, gitu ya, itu membuat kerusakan yang bisa berdampak memang jangka panjang perubahan iklim itu. Tapi sebetulnya perubahan iklim itu sudah mulai kita rasakan sekarang ini. Misalnya saya tinggal di Bogor itu baru 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu saya buka pintu kamar itu masih ada embun dan saya masih bisa ada embun uap gitu ya, di kaca dan di mulut saya gitu ya. Kemudian dan udaranya masih sangat dingin. Tapi sekarang itu udah nggak ada embun lagi, kemudian udaranya mulai panas, lalu sangat terik, tiba-tiba hujan. Jadi agak sulit Bu ya. Itu bisa kelihatan kan bahwa perubahan iklim itu sekarang sudah kita rasakan dampaknya. Terus kita masih nggak mau peduli gitu. Ya, termasuk pakai sedotan plastik. Sedotan plastik itu kalau kata teman saya yang ahli kesehatan itu kan awalnya untuk orang sakit. Tapi kemudian kenapa kita minum semuanya itu pakai sedotan plastik? Padahal kita sehat. Kenapa kita minum aja begini seperti biasanya begitu? Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk menjaga planet bumi ini dari hal yang sangat kecil dan kecil tapi bisa berdampak luas kalau itu dilakukan oleh orang banyak. Jadi be green and save our Mother Earth. Oke Bu, kegiatan apa lagi nih Bu yang Ibu lakukan terkait dengan persoalan perubahan iklim ini? Baik Ibu, kita tahan. Kita lanjutkan perbincangan kita ini selepas yang berikut ini. Apaan kan gak gua ngeliat tengah HP? Ini balikin, kalau maling jadi barang gua nih. Gempa berkekuatan 7 skala Richter mengakibatkan banyak kerusakan serta banyak memakan korban. Aku sekarang mengerti kenapa mereka penting bagiku. Andai saja waktu itu aku ada di saat kalian pergi meninggalkanku. Ayo ya. Ayo mah, kita pergi. Berita hari ini 29 September 2018 bertepatan dilakukannya penjemputan eksekusi mati terhadap tersangka kasus korupsi bantuan dana bencana oleh Agung Ginanjar. Seputar Bogor hari ini. Yang nanti akan kita temukan. Indonesia Update. Kemacetan panjang siang hari ini terjadi persis di depan stasiun kereta api Bojonggede. Awal Februari mulai menelan korban akibat longsor yang terjadi di kawasan perbukitan Puncak dan Cijeruk.
untukmu menjadi lebih baik. Di 95,3 FM, saya Guru Putra Septian. Saya Rio Kedwi Ramadhani. Jadi modal usaha kamu ini Pengen beli mobil klasik. Jangan lupa dengerin kami di 95,3 FM. Radio Tegar Beriman. Ya baik pemirsa, kita kembali lagi di obrolan santai inspiratif. Pemirsa, satu-satu cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Ibu Emil, saya tanya lagi, apa saja yang menjadi catatan penting sepanjang tahun ini, Bu? Catatan penting? Iya. Yang pertama adalah kita memasuki era digital, kemudian memasuki juga industri 4.0, sehingga kemudian kita harus mulai menjadi orang-orang yang beradaptasi dengan perkembangan industri 4.0 dan juga era digital ini. Dan itu tidak mudah. Pertama, kita harus menjadi orang yang adaptif terhadap perubahan ini. Kemudian yang kedua, kita harus punya kemampuan bekerja secara kreatif, artinya creative thinking is a must. Kemudian juga kolaborasi. Kolaborasi artinya kita bekerja sama dengan orang lain, termasuk komunitas, organisasi profesi, atau juga kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Karena kita nggak bisa kerja sendiri. Kita perlu orang lain untuk membantu, termasuk mengembangkan kualitas diri kita. Nah, mengembangkan kualitas diri itu atau meningkatkan kualitas diri itu menjadi penting di era yang terus berkembang dan maju seperti sekarang ini. Tapi juga jangan lupa kita sebagai orang komunikasi berhadapan dengan orang-orang yang tidak atau belum terterpa informasi dan media digital juga. Nah, tentu strateginya juga harus berbeda. Mereka masih menggunakan media tradisional, masih lebih suka dengan pertemuan atau tatap muka begitu. Tentu juga kita harus beradaptasi dengan kondisi yang seperti itu. Dengan listrik sehari bisa mati sampai 3 kali. Kalau kita kirim WA diterima 3 hari kemudian, ini satu tantangan juga, bukan sesuatu yang dianggap mundur gitu. Nah, itu catatan saya. Artinya dimanapun kita berada sebagai orang komunikasi, kita harus mudah dan bisa beradaptasi dengan segera dan cepat, karena situasinya kadang-kadang tidak bisa diprediksi dengan pekerjaan-pekerjaan komunikasi yang dinamikanya itu sangat tinggi gitu. Yang lainnya juga catatan saya buat teman-teman mahasiswa maupun praktisi komunikasi adalah kita harus punya passion kita sebagai orang komunikasi atau PR. Kalau kita sudah mencintai
pekerjaan kita dan kita suka banget dengan pekerjaan kita, hambatan, halangan, apapun itu akan menjadi hal yang positif. Jadi saya lebih suka itu menjadi tantangan saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau saya sudah masuk, berarti kita harus selesaikan dengan baik, begitu. Mau nangis bombay nggak masalah. Orang lain juga nggak tahu. Mau kita konflik atau berantem, gubrak meja sekarang, tapi kita keluar itu harus satu suara dan harus sepakat. Nggak boleh lagi kemudian di luar kita bicara hal yang berbeda. Nah itu cara-cara kerja orang komunikasi. Ibu, bagaimana dengan resolusi 2019 atau tahun yang akan mendatang gitu? Resolusi ya. Saya sebetulnya tidak pernah punya hal-hal yang terlalu besar. Tapi saya selalu punya cita-cita bahwa saya harus berhasil atau sukses di bidang ini. Yang pertama adalah Siprokom. Walaupun sekarang ini lembaganya masih baru dan barangkali masih kecil, masih setitik gitu ya. Tapi di tahun depan dia harus menjadi lembaga yang mulai dikenal banyak oleh orang lain, termasuk khususnya di Indonesia, minimal di Indonesia tahun depan. Baik, kemudian juga karir saya sebetulnya kalau dilihat dari karir, insya Allah sih saya sudah lumayan baik, tapi saya ingin mengembangkan lebih baik lagi sampai tingkat internasional. Terus dan terus. Sebetulnya saya juga sudah mulai diundang untuk level misalnya ASEAN gitu ya. Kalau ada pernah sekali 2 kali ada meeting gitu untuk level ASEAN. Tapi saya ingin yang lebih luas lagi daripada itu. Oke, baik Ibu. Terakhir ada beberapa berita yang saya sampaikan ke Ibu nih. Ibu jawab dengan satu kata juga ya. Oke. Baik Bu, kita mulai ya. Siprokom. Creative people. Jalan-jalan. Mengesankan. Bandung. Wiscool. Cantik. Inner. Indonesia. Beautiful. Oke, baik sekali Ibu. Terima kasih Ibu atas perbincangan santai. Nah pemirsa, dari Ibu Emil kita belajar bahwa percayalah, setiap usaha dan kerja keras takkan pernah mengingkari hasil akhir di kemudian hari. Oke, baik, saya Miftah, sampai berjumpa di obrolan santai inspiratif.
Halo pemirsa, tamu kita ini Minum dulu bareng. Ini boleh diminum kok. Oh iya ibu. Iya. Minum dulu. Nggak tegang. Sekaligus Chief Executive Officer atau disingkat CEO, Center for Public Relations, Outreach and Communication, CIPFOCOM. Ibu, hal apa yang menganalisa Ibu mendirikan CIPFOCOM ini? Action. Ya pemirsa, Ibu Emilia Basar adalah founder sekaligus CIPFOCOM. Ibu bisa hal apa aja yang mengenai Halo pemirsa, tamu kita kali ini adalah seorang perempuan yang menginspirasi, lugas, tegas, dan memiliki integritas tanpa batas. Kegiatan apa lagi nih Bu yang Ibu lakukan terkait dengan persoalan perubahan iklim ini? Baik Ya. Ibu, kita tahan. Kita lanjutkan perbincangan kita ini selepas yang berikut ini.